Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Habib dari Pendidikan Matematika semester 8 Universitas Komarudin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Kemampuan Pemodelan Matematika Siswa SMP Wali Songo kelas 9 pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel yang disingkat dengan SPLTV. Langsung saja untuk bab pertama, yaitu ada pendahuluan, di mana pada bab pertama ini ada beberapa poin. Yang pertama ada latar belakang, di mana latar belakang ini adalah penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan pemodelan matematika, yaitu suatu kemampuan yang mempresentasikan, menjelaskan, menerangkan masalah dunia nyata dalam bentuk matematika. Untuk yang kedua ada kedudukan SPLTV pada kurikulum 2013 adalah sebagai pengetahuan awal untuk mempelajari materi berikutnya seperti program linear dan persamaan linear 3 variabel pada jenjang SMA. Apabila siswa tidak menguasai materi ini pada jenjang SMP dengan baik, maka pada jenjang selanjutnya pun mereka akan mengalami kendala. Untuk poin yang kedua, pada bab 1 ini ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah adalah bagaimana kemampuan pemodelan matematika siswa SMP Wali Songo kelas 9 pada materi SPLDV. Sedangkan untuk tunjangan penelitiannya yaitu mendeskripsikan kemampuan pemodelan matematika siswa SMP Wali Songo kelas 9 pada materi SPLDV. Untuk manfaat penelitiannya ini ada 3 poin, yaitu yang pertama bagi guru, untuk yang kedua bagi peserta didik, untuk yang ketiga bagi penelitian lain. Nah, untuk poin yang terakhir itu ada definisi operasionalnya, di mana pada definisi operasional ini ada 2 poin. Untuk poin yang pertama itu ada definisi dari kemampuan pemodelan matematika. Untuk poin yang kedua yaitu ada definisi dari sistem persamaan linear dua variabel atau SPL. Untuk bab 2 ini yaitu tinjauan pustaka, dimana pada bab 2 ini ada beberapa poin. Untuk yang pertama yaitu kemampuan pemodelan matematika sendiri, yang kedua materi SPLTV, untuk yang ketiga itu ada penelitian yang relevan. Untuk selanjutnya yaitu ada bab 3 yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian ini menjelaskan tentang waktu, tempat, dan metode penelitian yang akan digunakan. Untuk poin yang pertama pada bab 3 ini ada waktu dan tempat penelitian, di mana waktunya itu melakukan penelitian ini pada bulan Maret sampai Agustus. Pada tempat penelitiannya itu ada di SMP Wali Songo Sembayan Banjarnegara. Sedangkan untuk jenis penelitiannya yaitu penelitian deskripsi prediktif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk populasi dan sampel pada penelitian ini, populasinya itu adalah seluruh siswa SMP Wali Songo Sembayan Banjarnegara, di mana sampelnya yaitu siswa kelas 9A. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian itu peneliti menggunakan tes kemampuan pemodelan matematika dan wawancara. Wawancara ini digunakan untuk memenuhi salah satu indikator dari kemampuan pemodelan matematika. Next. Untuk teknik analisis datanya yaitu yang pertama ada menghitung skor tiap siswa, yang kedua menentukan kriteria pemodelan matematika, yang ketiga menghitung presentasi setiap indikator dan kriteria. Untuk yang selanjutnya yaitu menghitung rata-rata seluruh indikator dan seluruh kriteria.
Prosedur dari penilaian ini ada 3 tahap. Untuk yang pertama ada tahap pelaksanaan, kedua tahap persiapan, dan ketiga adalah tahap akhir. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu hasil dan pembahasannya. Dimana yang pertama yaitu ada hasil validasi. Pada penelitian ini, peneliti meminta bantuan 2 validator. Validator yang pertama dari guru SMP Wali Songo dan validator yang kedua dari dosen pendidikan matematika Universitas Komarudin. Dimana pada hasil validasi ini soal tes ini dinyatakan valid, akan tetapi ada beberapa revisi dari beberapa soal tes. Ini bisa dilihat di PowerPoint. Untuk yang sebelah kiri itu sebelum direvisi, yang sebelah kanan yaitu sesudah direvisi. Nah, selanjutnya yaitu hasil analisis datanya, dimana di sini ada diagram yang menunjukkan nilai skor dan total skor siswa dan diperjelas dengan kriteria penilaian tes kemampuan pembelajaran matematika siswa pada materi SPDV, dapat dilihat di PPT. Untuk kriteria dan nilai skor kemampuan pembelajaran matematika ini, peneliti mengutip dari punyanya Hari Kunto, bahwasanya dia menjelaskan dengan kriteria sangat tinggi dengan nilai 100 sampai 80 itu mendapatkan kriteria sangat tinggi. Selanjutnya dengan nilai kurang dari 80 sampai 60 itu mendapatkan kriteria tinggi. Sedangkan untuk nilai kurang dari 60 sampai 40 itu mendapatkan nilai sedang. Nah, yang terakhir untuk nilai kurang dari 40 sampai 0 itu mendapatkan kriteria sedang. Nah, di sini untuk rata-rata keseluruhannya itu dari seluruh siswa itu mendapat 68,8, dimana hal ini menunjukkan kriteria tinggi. Untuk selanjutnya yaitu nilai persentase tiap indikator dan tiap jenis kriteria. Nah, ini pada indikator pertama yaitu membuat asumsi suatu masalah. Itu siswa mendapatkan kriteria sangat tinggi itu ada 30%. 0% di kriteria sangat tinggi ini, 0% di kriteria tinggi, dan 50% pada kriteria sedang. Nah, dan 10% itu ada di kriteria rendah. Untuk indikator yang kedua yaitu membangun model matematika itu ada 30% pada kriteria sangat tinggi dan 60% itu berada pada kriteria tinggi. Jadi paling banyak pada indikator kedua ini ada di kriteria tinggi. Nah, untuk yang indikator yang ketiga yaitu menjawab pertanyaan dalam matematika itu hampir 100% siswa mendapatkan kriteria sangat tinggi. Artinya siswa tersebut sudah mampu memenuhi dari indikator yang ketiga ini. Untuk selanjutnya yaitu indikator keempat, yaitu menganaliskan hasil ke dalam konteks dunia nyata. Nah, ini 100% siswa itu berada pada kriteria tinggi. Nah,
Artinya ini siswa ini jawabannya masih kurang tepat sehingga mendapatkan skor 2. Untuk selanjutnya yaitu indikator yang kelima, yaitu melakukan pemeriksaan kembali. Nah, ini peneliti menggunakan wawancara untuk mengetahui apakah siswa tersebut itu melakukan pemeriksaan kembali atau tidak. Nah, ini ada 50% siswa ini pada kriteria tinggi dan 50% pada kriteria sedang. Selanjutnya yaitu bab 5, di mana bab 5 ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 33,3% siswa SMP Wali Songo itu termasuk pada kriteria sangat tinggi dalam kemampuan pemodelan matematika pada materi SPLTV. Pada kriteria tinggi itu ada 43,2%, sedangkan yang termasuk pada kriteria sedang itu ada 20%. Dan yang terakhir, pada kriteria rendah itu ada 3,3%. Untuk yang selanjutnya, saran yang pertama bagi guru hendaknya lebih mematangkan konsep pemodelan matematika pada materi SPLTV dengan dunia nyata dan menunjang sarana atau prasarana media yang menarik bagi siswa, sehingga diharapkan siswa itu akan lebih baik lagi dalam menyelesaikan soal-soal pemodelan. Untuk yang kedua itu bagi siswa, itu diharapkan lebih memahami konsep pemodelan matematika pada materi SPLTV. Untuk yang ketiga itu bagi peneliti ini sendiri. Pada peneliti ini sendiri ya, yaitu peneliti ini banyak mempunyai kekurangannya, seperti keterbatasan tempat hanya pada SMP Wali Songo Manyar Gresik, dan keterbatasan materi pelajaran yaitu materi SPLTV. Nah, peneliti ini menyarankan bagi pembaca, terutama peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian sejenis SPLTV dengan lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.